Selamat merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Bulan Juni sering juga disebut sebagai bulan Hati Kudus Yesus karena Hari Raya Hati Kudus Yesus selalu jatuh pada bulan Juni, yaitu 19 hari sesudah Pesta Pentakosta atau hari Jumat sesudah perayaan tubuh dan darah Kristus. Kita bersyukur boleh merayakan dengan penuh syukur sekaligus mengobarkan tanpa henti cinta hati kudus Yesus baik dalam gereja pun dalam diri kita sebagai anggota gereja, supaya api cinta kasih Kristus terus berkobar dalam dunia sampai seluruhnya diresapi api cinta Kristus yang abadi. Penghormatan kepada hati kudus Yesus sudah dimulai oleh Rasul cinta kasih yang mengalami cinta Yesus dalam kedekatan pribadi, yaitu Rasul Yohanes. Hanya dia satu-satunya penginjil yang memberi kesaksian secara istimewa tentang cinta hati kudus Yesus itu. Dalam Injilnya, Rasul Yohanes menulis, seorang dari prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak, lalu mengalirlah darah dan air. Yohanes sendiri telah melihat semuanya itu dan memberi kesaksian kepada kita supaya kita percaya. Injil Yohanes 19:34-35. Dari kesaksian cinta ini lahir dua devosi besar dalam gereja, yaitu devosi kepada hati kudus Yesus yang berfokus pada jantung yang terbuka, dan devosi kerahiman ilahi yang berfokus pada air dan darah yang mengalir keluar dari hati kudus Yesus. Kemudian devosi kepada hati kudus Yesus berkembang dalam gereja seiring dengan berkembangnya devosi kepada sengsara Tuhan kita Yesus Kristus pada abad pertengahan. Seperti penghormatan kepada darah Yesus, penghormatan kepada luka-luka Yesus. Dan begitu berkembang pula devosi kepada hati kudus Yesus oleh Santo Anselmus dan Santo Bernardus sekitar antara 1050 sampai 1150, dan dipromosikan oleh Santo Albertus Agung, Santa Katarina dari Siena, Santo Franciscus de Sales, tapi juga ordo-ordo religius besar seperti Ordo Benediktin, Dominikan, dan Kartusian. Tetapi devosi kepada hati kudus Yesus seperti yang kita kenal sekarang harus dihubungkan dengan Santa Margareta Maria Alacoque yang hidup 1647 sampai 1690 berkat penampakan hati kudus Yesus kepadanya antara tahun 1673 sampai 1675. Pada saat Margareta sedang berlutut di dekat tangga altar, ia melihat Yesus yang berpakaian bercahaya. Dari dadanya yang terbuka, tampaklah hatinya yang terang dan jelas sekali semua bagian-bagiannya. Ada hati Yesus yang terbuka, yang tampak berapi, ada nyala-nyala api, dan di tengah-tengahnya terlihat sebuah salib yang indah. Di sekeliling hati Yesus yang ilahi terbentuklah mahkota duri yang panjang dan tajam. Dan Santa Margareta melihat hati Yesus yang maha mulia itu ditembusi oleh luka yang besar, lukanya yang lebar dan dalam. Dan dari sana darah menetes keluar dan jatuh ke atas tepi lengan baju Yesus yang bercahaya seakan-akan bertahta
permata yang mulia dan sangat mahal. Dengan tangan kanannya, tangan kanan Yesus, dia menunjukkan hatinya yang ajaib itu. Sementara tangan kiri Yesus memberkati Margareta. Dari telapak tangan Yesus memancar cahaya. Dalam penampakan itu, Yesus meminta kepada Margareta untuk menganjurkan kebaktian khusus kepada hati kudus Yesus, sebab inilah tanda cinta kasih Tuhan kepada manusia. Tiap-tiap bulan pada hari Jumat pertama, Yesus datang menampakkan hati kudus ilahinya kepada Margareta, dan kadang-kadang luka-luka yang lain pun kelihatan kepadanya. Berkat penampakan ini, kemudian Paus Pius ke-9 menetapkan Hari Raya Hati Kudus Yesus dalam liturgi gereja tahun 1856. Kemudian 1928 Paus Pius ke-11 menerbitkan ensiklik Miserentissimus Redemptor mengenai silih kepada hati kudus untuk meneguhkan praktek mempersembahkan silih bagi penghinaan yang dilakukan terhadap sakramen Maha Kudus setiap hari Jumat pertama. Kemudian tahun 1956 Paus Pius ke-12 menerbitkan ensikliknya Haurietis Aquas mengenai sifat devosi kepada hati kudus. Hal yang istimewa dari penampakan hati kudus Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque adalah janji-janji hati kudus kepada mereka yang memberi penghormatan yang pantas kepada hati kudus Yesus, yang rajin bahkan setiap Jumat pertama ambil bagian dalam Ekaristi Kudus dan menempatkan patung atau gambar hati kudus Yesus di rumah mereka masing-masing, dan dengan tekun membuat silih atas dosa-dosa pemberontakan terhadap hati kudus Yesus. Apa itu janji-janji itu? Berikut janji-janji hati kudus Yesus kepada mereka semua yang punya devosi penghormatan kepada hati kudus. Yang pertama, aku akan memberikan mereka semua rahmat yang diperlukan untuk hidup mereka. Yang kedua, aku akan membangun rasa damai dalam keluarga mereka. Ketiga, aku akan menghibur mereka dalam semua rasa sakit dan pencobaan yang mereka alami. Keempat, aku akan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang pasti dalam kehidupan, terutama di saat ajal mereka. Kelima, aku akan menumpahkan berkat yang melimpah atas segala usaha mereka. 6. Para pendosa akan menemukan dalam hatiku lautan kerahiman tanpa batas. 7. Jiwa suam-suamku akan menjadi bersungguh-sungguh. 8. Jiwa yang bersungguh-sungguh akan meningkat pesat menuju kesempurnaan yang lebih besar. 9. Aku akan memberkati rumah-rumah di mana gambar hati kudus Yesus dipasang dan dihormati. Ke-10, aku akan memberikan kepada para imam karunia menggerakkan hati-hati dari orang-orang yang paling keras sekalipun. Ke-11, orang yang menyebarkan devosi ini akan mendapatkan nama mereka tertulis dalam hatiku dan takkan pernah terhapuskan. Karena itu, mari kita beri penghormatan kepada hati kudus Yesus sambil menimba kelimpahan rahmat-Nya yang mengalir terus-menerus untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk seluruh dunia, supaya kita semua akhirnya berlabuh di pelabuhan cinta hati kudus Yesus. Tuhan kami, sadarkan